Aku tak mau apa-apa, aku tak tahu apa-apa, aku tak punya apa. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala samsul mursalin wa qamar nabiyyin wa sidratil muntahal alatin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ila hadrati sultan awliya fi hadha zaman sayyidina wa sayyidina Muhammad al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarram Al-Muhtaram Syaifuna wa Mursyidina Sultan Awliya Fi hadha zaman Sahabat Fadilah Murabi Ruhina Bahru Syariah Wa Sultan Tariqah Wa Burhan Haqiqah Wa Tarjuman Ma'rifah Syekh Muhammad Abdul Sifullah Maslul Al-Qadiri. Semoga beliau senantiasa mencurahkan seluruh kejebaran rahmaniyah beliau kepada kita, rahmat barokah beliau kepada kita, sehingga kita semuanya diberikan kemampuan dan kemauan untuk mengikuti jejak langkah beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga bangsa Abah senantiasa selamanya diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, karena kita butuh bimbingan beliau. Al-Fatihah. Al-Mukarram Al-Muhtaram Sayyidul Bait Sayyidul Al-Bukah Bapak Haji Budi beserta keluarga besar beliau, seiring doa semoga seluruh pengorbanan yang beliau keluarkan baik materi ataupun non materi untuk tegaknya acara manakib ini sehingga bisa istiqomah setiap bulan. Semoga diberkahi Allah semuanya, segalanya. Berikan panjang umur dengan sehatnya, dengan rezekinya. Jadikan orang-orang yang soleh dan solehah, putra, putri, cucu, mantu semuanya. Jadikan anak-anak yang soleh dan solehah, mudah dan murah rezekinya. Amin. Al-Fatihah. Dan semoga seluruh yang hadir, yang ikut membantu sebagai pelaku, pengaman, pelestari, dan semua pihak yang mendukung, yang takdiman wa takriman, semoga semuanya apa yang menjadi cita-citanya, baik urusan dunia, urusan akhirat, semoga adalah ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ibu bapak jamaah rahimahullah, ada pertanyaan dari saudara kita Bapak Abdi, itu sholat duduk bagaimana, atau itu bagaimana katanya menyebut ya Syekh Muhyiddin, ya Syekh Muhyiddin, Syekh Muhyiddin, apakah tidak syirik? Kita bahas tentang sholat sambil duduk. Secara pandangan ilmu fikih, bahwa sholat sambil duduk berarti ganjarannya setengah dari sholat sambil berdiri. Kalau kita melihat ganjarannya, kalau sholat yang sambil tidur setengah dari
duduk. Itu sholat menurut fikih. Tapi kita di sini ranahnya sudah bukan ranah ilmu fikih, tetapi ranah tasawuf. Maka ranah tasawuf ini adalah larinya kepada khidmat. Khidmat seorang murid kepada gurunya. Karena dijelaskan khidmat tulijal sababun nuzul. Khidmatnya kita kepada orang yang layak dimuliakan hadapan Allah. Maka itu yang menjadi sebab sampainya ibadah kita kepada Allah. Di samping itu Allah memerintahkan dalam Al-Quran, bahwa kita agar mau mengikuti orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Bahkan tidak akan mendapatkan cinta Allah, artinya tidak akan kita dicintai oleh Allah sebelum kita cinta kepada orang-orang yang sudah cinta kepada Allah. Banyak ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan agar kita ikut orang-orang yang sudah sampai. Surat Luqman ayat ke-15 Wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum. Itu perintah agar kita ikut kepada orang yang sudah sampai kepada Allah dan orang yang mampu mengembalikan kita kepada Allah. Juga surat Yasin, ittabi'u mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Jadi mengikuti setelah Rasul, kan ikutilah Rasul utusan Allah, ittabi'u mursalin, para Rasul kan jamak. Ittabi'u man, orang. Jadi orang yang tidak meminta upah, orang yang tidak meminta bayaran, yang Allah sudah beri petunjuk kepadanya. Maka jangan ditafsirkan seperti orang-orang saudara keislaman kita mengartikan itu datanglah orang seperti yang tadi dibahas. Ada syaratnya. Orang ini memiliki syarat, bisa dibaca dalam kitab Iqadul Himam. Syaratnya minimal 4. Syarat laki-laki yang harus kita ikuti ini yang dalam Al-Quran surat Yasin dijelaskan dalam kitab Iqadul Himam adalah ada 4 syaratnya. 1, al-ilmu shahih, ilmunya bisa dipertanggungjawabkan, shahih, memahami berbagai disiplin ilmu, al-ilmu shahih. Kemudian wazauku sorih, kepekaan rasanya tinggi, azauq sorih. Ketiga, himatul aliyah, memiliki cita-cita yang tinggi. Yang keempatnya, halatu maradiyah, perilakunya, gerak-geriknya, akhlaknya layak kita tiru, kita ikuti, menjadi panutan orang banyak. Jadi kalau hanya di komunitasnya saja, di kelompoknya saja, sementara tidak ada karyanya untuk agama, tidak termasuk laki-laki yang disebut di dalam Quran surat Yasin. Kita tidak boleh mentafsirkan secara ra'yu. Ra'yu di sini hanya pemahaman otak saja, tetapi harus berdasarkan kitab-kitab para ulama yang kredibel, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau istilah santri, keterangannya rojih, kuat, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, lantas itu bagaimana? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
al-imam liyu'tama, al-imam ju'ila liyu'tama bih, bahwa dijadikannya seorang pemimpin itu, seorang imam itu untuk diikuti. Faida sholal imam qaiman fasallu qaiman, faida sholal imam julusan fasallu julusan. Ketika engkau melihat sholat imammu sambil berdiri, maka sholatlah sambil berdiri. Tapi ketika melihat imammu, pemimpinmu, sholatnya sambil duduk, maka sholatlah kamu sambil duduk. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan, man ato'ani faqad ato Allah. Sahih hadisnya. Man ato'ani faqad ato Allah. Wa man asani asallah. Jadi kalimatnya begini, man ato'ani faqad ato Allah, wa man ato amir faqad ato ani, wa man aso amir asani. Komplitnya begitu. Man ato'ani faqad ato Allah, barang siapa yang taat kepadaku, itu kata Nabi, sabda Nabi, barang siapa yang taat kepadaku maka sama dengan taat kepada Allah. Waman atau amir, barang siapa taat kepada pemimpinnya. Dalam hal ini bukan pemimpin hanya pemimpin, bukan hanya pemimpin sekitar kantor, itu juga harus selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Ikut aturan pemerintah selama pemerintah tidak memerintahkan kepada jalan yang maksiat, ikut, wajib hukumnya. Tetapi yang dimaksud hadis Rasul di sini, amir di sini adalah wahid zaman. Amir di sini adalah Taifah. Amir di sini adalah rijalullah, laki-laki Allah, imam zaman, orang yang senantiasa memohonkan ampun untuk seluruh umat. Taifah. Inilah waliyamur. Jadi harus taat kepada wali mursyid. Taat kepada wali mursyid sama dengan taat kepadaku, sama dengan taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada, barang siapa yang menolak, barang siapa yang membangkang, barang siapa yang rewel terhadap pemimpinnya, kepada imam zamannya, maka sama dengan membangkang, sama dengan rewel, sama dengan menolak kepadaku, menolak kepada Allah. Bahkan tidak akan sampai kepada Allah sebelum cinta dulu kepada orang-orang yang sudah cinta kepada Allah. Qur'annya jelas, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalimatnya jelas. Qul in kuntum tuhibbuna, qul ucapkan olehmu ya Muhammad, wahai Muhammad, tuhibbunallaha, kalau engkau ingin dicintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, Allah pasti cinta. Tuh kalimatnya. Jadi lamun hayang menang cinta Allah, lamun hayang dipikir cinta Allah, tutur ke Nabi. Yang menjadi pertanyaan, Nabi sudah tidak ada. Lantas siapa kita ikut kepada siapa? Yang namanya ikut itu harus terlihat. Itu kan ada hadis. Ada hadis. Jangankan, mohon maaf, jangankan hadis yang belum ketemu nas kalimatnya, tekstualnya. Hadis yang sudah ketemu secara tekstualnya saja kadang-kadang kita tidak paham. Makanya perlu hadis yang hidup. Dalam hal ini adalah pewaris Nabi, al-ulama warasatul anbiya, bahwa ulama ini adalah pewaris para nabi. Tetapi di dalam Bukhari dijelaskan kriteria ulama pewaris nabi di sini ada kriteria, ada 4 kriterianya. Yang masuk ke dalam
koridor yang masuk ke dalam syarat ulama pewaris Nabi. Syaratnya satu, ilman. Kedua, amalan. Ketiga, kamalan. Keempat, watakmilan. Ilman, ilmunya sudah di atas rata-rata para ulama. Dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir, mengatakan tidaklah layak seorang berdiri di depan manusia untuk menunjukkan dan membimbing sebelum memiliki yang tiga perkara. Pertama, al-ilmul ulama wa siyasatul muluk wa hikmatul hukama. Syarat ketiga, tidak layak engkau berdiri di depan manusia untuk membimbing dan mengarahkan dan menunjukkan sebelum engkau memiliki yang tiga. Yang pertama, al-ilmul ulama, ilmunya sudah di atas rata-rata para ulama. Jadi seorang mursyid pasti ulama, ya. Saya katakan, seorang wali mursyid itu pasti seorang ulama. Orang yang dikatakan bukan hanya alim secara ilmu, tapi alim billah. Karena alim itu terbagi tiga, Pak Dede. Ada alim bi amrillah, alim bi ulumillah, alim billah. Seseorang yang alim bi amrillah, memahami hakikat perintah-perintah Allah, ada kalanya belum ada rasa takut kepada Allah, namanya baru alim bi amrillah. Contoh, apakah orang-orang yang masuk ke dalam sel penjara tahanan di Sukamiskin adalah bukan orang-orang yang berpendidikan? Apakah bukan orang yang mengerti ilmu? Mengerti, tetapi kenapa mereka tetap melanggar aturan? Karena belum ada rasa takut kepada Allah. Nah, orang semacam ini dikatakan baru alim bi amrillah, alim bi alumillah, alim bi ulumillah. Baru hanya tahu secara ilmu tapi belum ada rasa takut. Ada orang yang alim bi amrillah terhadap perintah-perintah Allah, melaksanakan, tapi keilmuannya tidak tahu. Maka seorang mursyid ini adalah seorang yang alim billah. Orang yang alim billah. Alim billah ini adalah mengetahui tentang hakikat Allah dan segala ilmu-ilmunya, sehingga muncullah rasa takut kepada dirinya. Maka saya menulis di situ dikatakan seorang wali mursyid ini adalah seorang guru mursyid ini adalah atqam minanas fi zamani, orang yang paling takwa pada masanya. Jadi di antara satu masa orang yang paling takwa disaring, maka yang paling takwa adalah wali mursyid, guru mursyid. Atqam minanas fi zamani, orang yang paling takwa di antara manusia pada masanya. Itulah wali mursyid. Maka ketika kita ikut kepada beliau, maka aman, terbawa, bahkan bakal dicintai Allah. Allah tidak akan menurunkan cintanya, memberikan rasa cintanya sebelum kita cinta kepada orang. Begitu. Jadi apakah tidak musyrik? Agisni, tolonglah kami, tolonglah aku, apakah tidak musyrik? Tidak. Memang ada orang-orang yang tertentu yang pantas dijadikan wasilah, itu wasilah. Jadi kalau dikatakan kalau mengkaji tentang syirik itu harus harus secara keseluruhan, jangan sepotong-sepotong. Itu kultus itu kan begitu. Bukan kultus, mengagungkan orang yang memang agung adalah perintah Allah. Perintah Allah. Berbuat kebaikan kepada orang tua kita, perintah Allah. Kalau mencari hadisnya, kalau mencari keterangan Al-Qur'annya sulit memang. Kan tidak ada lakukannya. Tidak ada soteh orang yang tidak ngerti. Kan Quran itu ada dua.
ada nas, ada isyarah. Ada ayat yang berbentuknya nas, jelas penjelasan secara tekstual jelas. Ada yang berbentuk ayat isyarah, hanya menunjukkan. Ada isyarah. Kalau isyarah itu membutuhkan seorang yang memang betul membimbing, mengarahkan gitu. Ya. Seperti kalimat agar kita menjadikan wasilah ini adalah kalimat yang termasuk isyarah. Mengagungkan guru itu isyarah. Wabil walidaini ihsana, itu isyarah. Berbuat kebaikanlah kamu kepada kedua orang tua. Guru itu orang tua. Orang tua ilmu, orang tua segalanya. Itu guru musik. Ya. Jadi saya jamin dan jangan ada sedikit pun keraguan-raguan mengikuti guru musik itu. Karena guru musik adalah seorang ulama. Jadi kalau ada suara-suara sumbang, bahkan menduga-duga kok orang tarekat itu lebih membesar-besarkan, lebih mengagung-agungkan gurunya daripada Nabi, gitu kan? Ini muncul seperti begitu. Maka kemarin sudah saya jelaskan sebenarnya di tempatnya Bapak Andre, ya. Sebenarnya sudah saya jelaskan di tempat Bapak Andre tentang dugaan-dugaan orang non-thariqat yang mengatakan bahwa menyangka bahwa orang-orang thariqat ini lebih mengagung-agungkan gurunya daripada Nabi, padahal tidak sama sekali. Bisa kita cek dalam khotaman. Aurad khotamah di situ menjelaskan guru hanya disebut 2 kali. Pada tawasul yang kelima dengan tawasul langsung sebelum membaca ya khofiyah lutfi sebelum itu. 2 kali macam. Tetapi kepada Nabi berapa kali? Lebih dari 10 kali, 12 kali. Pertama ilah hadratin Nabi, Fatihah, kemudian sholawat semua itu mengagungkan Nabi. Jadi tidak ada sama sekali merendahkan Nabi. Itu kok katanya di dalam Manqobah ada yang menjelaskan Syekh Abdul Qadir merebut ruh orang yang sudah meninggal. Nabi juga kan tidak begitu. Kan begitu ya pertanyaannya. Seolah-olah Syekh Abdul Qadir lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW. Padahal tidak, kali-kali. Seperti begini, di zaman Nabi Sulaiman ada khodimnya yang namanya Ashaf Barhoya. Nabi Sulaiman ketika akan dikunjungi oleh Ratu Balqis, beliau memberikan sayembara karena Nabi Sulaiman tahu kerajaan Ratu Balqis sangat luar biasa hebatnya. Maka Nabi Sulaiman memberikan sayembara, siapa yang mampu memindahkan kerajaan Ratu Balqis. Jin Ifrit ngacung, ayah. Berapa lama kamu Jin Ifrit? Sebelum subuh. Wah, lihat ngacung. Kamu datang kan yuk. Kamu datang nanti ke sini. Siapa yang lebih cepat? Maka Ashaf Barsoya ngacung. Saya Tuhan. Berapa lama? Sebelum Tuhan memejamkan mata, mengedipkan mata, aku sudah selalu memindahkan. Sok atuh. Tunduk. Nunduk telah tidur. Pindah. Jadi bukan berarti Nabi Sulaiman tidak bisa apa-apa, bukan. Jadi ada perkara, ada ilmu yang diberikan kepada khodimnya, tetapi tidak diberikan kepada Nabi Sulaiman. Bukan berarti Nabi Sulaiman
lebih rendah derajatnya, tetap saja tidak mengurangi derajat kemuliaan Nabi Sulaiman pada waktu itu. Seperti Nabi Muhammad itu Syekh Abdul Qadir pada masanya. Bukan berarti Nabi Muhammad tidak mampu untuk itu, tetapi memang Allah tidak memberikan itu kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah nanti atau ke bawah ditaruhkan. Allah memberikan kemuliaan kepada Syekh Abdul Qadir berkat hikmatnya kepada Nabi Muhammad, berkat ketaatannya mengikuti jejak Nabi Muhammad, maka diberikan limpahan kemuliaan, mampu menghidupkan orang yang mati. Nabi Muhammad juga mampu. Terbukti ketika Nabi bersandar di pohon begini, pohon yang sudah mati langsung berdaun, berbuah langsung. Itu bukti. Cuma Nabi Muhammad itu berkata begini, hidup kamu tidak. Cukup saja karena rahmatan. Air yang kering sumbernya itu jadi berair, itu namanya hidup. Kalau saya Abdul Qadir begini kalimatnya. Nah, kamu tahu aku bukan nabi ya, kau bukan nabi. Aku hanya orang yang mengikuti nabi. Apakah kalau aku mampu menghidupkan orang mati kamu akan iman, akan Islam? Ya. Coba kita cari makamnya sudah lama. Ketemu makamnya usianya 400 tahun, 500 tahun. Disabda Syekh Abdul Qadir, kamu tahu Nabi Isa ketika membangunkan orang meninggal, tahu bagaimana? Bismillah. Oh begitu. Dengarkan aku ya. Bangun kamu dengan izinku. Syekh Abdul Qadir mengatakan bangun dengan izinku. Bukan Syekh Abdul Qadirnya. Kita lihat dulu riwayat hadis yang panjang tentang hadis tawadhu. Tidak henti-hentinya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan yang sunnah-sunnah setelah yang wajib dan sebelumnya. Jadi yang wajib diperhatikan, yang sunnah juga diperhatikan. Yang sunnah juga sebelum yang wajib, setelah yang wajib diperhatikan betul-betul. Maka Allah memberikan satu kemurahan. Maka aku pasti cinta kepada orang itu. Kalau aku sudah cinta kepada orang itu, maka matanya yang dipakai melihat, mulutnya yang dipakai berbicara, lisannya yang dipakai berbicara, tangannya yang dipakai memegang, kakinya yang dipakai melangkah. Itu adalah semuanya aku. Jadi ketika Syekh Abdul Qadir mengatakan begitu, beliau sudah melebur bersama Allah. Orang yang sudah bako bersama Allah, maka ucapannya adalah ucapan Allah. Maka basmalati minal arif manzilatu kun minallah. Menyebut bismillah, bukan menyebut bismillah, bukan begitu. Begini saja, menyebut asma-nya Allah sama dengan Allah jadi begitu. Paham ya? Tidak syirik, tidak. Jadi maka jangan aneh kalau datang ke Abah, Abah mohon doa. Tidak begini Abah. Tidak begitu. Abah mah diam. Sudah. Kenapa? Tadi basmalati minal arif manzilatukun hanya dipegang, ini sudah. Sama dengan Allah mengucapkan jadi. Ya, jadi jangan ada keraguan-raguan. Karena ketidaktahuan, insya Allah Allah ampuni. Sebenarnya di dalam tasawuf tidak boleh mengucapkan limaza. Tidak boleh. Limaza itu Pak, kok sholatnya duduk Abah? Kan sehat. Nah, itu tidak boleh ya. Tetapi karena ketidaktahuan, insya Allah tidak akan menjadi. Kalau kita sudah diberitahu, tetapi tetap mengapa kepada kang salah, itu akan berdampak rusaknya perjalanan suluk kita kepada Allah, mengganggu perjalanan suluk kepada Allah. Jadi jangan sampai
melakukan perbuatan yang menurut kita sepele tetapi berdampak sangat besar. Kalau ada orang yang mengatakan itu taklid buta itu, kita jawab saja, memang kita ini adalah orang-orang taklid. Kenapa orang taklid? Kita itu tidak mengikuti Nabi, tetapi mengikuti para ulama. Karena yang memberitahu ulama, orang itu bukan Nabi. Kita tahunya tentang begitu-begitu dari ulama, kita ikut ulama saja. Tapi memang syarat tentang yang orang yang boleh diikuti kan ada syarat-syaratnya. Tadi salah satunya ilmunya sahih, Ridal Qusori, Jimatul Aliyah, Wahalatul Mardiyah. Itu syarat yang boleh diikuti. 1 ilmu, 2 amalan, 3 kamalan, 3 waktu. Itu yang boleh diikuti. Amalannya betul, tidak terputus, ada Rasulnya. Maka punya guru itu, berguru itu harus yang sanadnya mutasil, jelas dan mutasil. Jelas bergurunya kepada siapa, bukan kepada goib, bukan awas. Karena saya mendapatkan khabar begini, kembali ke yang dulu ini ceritanya. Ada orang, tapi di daerah saya, di daerah atas, berguru tidak hanya sendiri saja. Kabar-kabarnya katanya ketika dia itu didatangi asap. Ketika datang asap, keluarlah suara bla 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 bla. Maka ketika hilang asap, hebatlah dia. Katanya dia anak lagu nih, gurunya itu jelas. Dia itu konsentrasi dengan berisik gitu, ngobrol gitu. Jadi berguru itu harus jelas, jelas sanadnya harus yang tersambung kepada Rasulullah. Itu yang terbaik karena agar ilmu kita berkah dan ada yang bertanggung jawab. Kalau sekedar berguru seperti itu, kalau boleh saya menyarankan jangan diikutilah. Saya mendengar bisikan, saya mendapat bisikan begini. Tapi ibadahnya hari-hari istijrad itu. Orang yang memiliki kelebihan tanpa didasari dengan iman dan amal soleh, tetapi punya kelebihan, bisa menyembuhkan, doanya manjur, tapi tidak dibarengi iman yang benar dan amal soleh, itu istijrad namanya. Bukan karomat, bukan maunat, tapi istijrad. Pemberian Allah tanpa didasari oleh ridha Allah. Justru murka Allah di situ. Banyak yang sekarang seperti itu. Banyak yang seperti itu. Punya kehebatan tetapi ibadahnya amburadul. Tapi doanya anjur. Gurunya, saya mendapat bisikan, ini mesti dipertanyakan, ini bisikannya dari mana? Khawatifnya dari mana? Apakah bisikan kan ada 5. Ada bisikan akal, ada bisikan kolbu, ada bisikan malaikat, ada bisikan jin, ada bisikan hawa nafsu. Ini yang mana yang membisikkan? Makanya perlu ilmu itu supaya kita jangan tertipu. Ada yang begitu, maka saya mau karena banyak yang terjadi. Saya juga dibimbing oleh Syekh Abdul Qadir, ngomongnya kan begitu. Saya juga dibimbing, ayo perba salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hari-hari, ayo tuh, Jumat teh heula ke saya mah. Kamana salat Jumat teh? Teh heula sok salat Jumat. Kamana? Saya mah salat Jumat di Mekah gitu, di Mekah molor tah di Mekah gitu. Ada yang begitu. Ketika ditanya, kemana sholat Jumat? Sampai sholat Jumat, saya mau sholat Jumat khusus. Saya mau khusus. Orang-orang seperti ini tidak usah didengar ilmu ini. Tidak jelas ini. Sanad ilmunya sudah tidak jelas.
sekarang. Tetapi laku memang yang kayak begini laku karena instan laku. Lamun datang kawin mah KBG orang yang datang kepada saya gawe begitu kita gawe kuiman gawe sok bereskeun takwana ibadah benerkeun kita gawe rata-rata orang itu pengennya yang bim salabim seperti makan cabai begitu makan rasa pedas kan begitu kebanyakan. Sebenarnya kita sudah punya alatnya Pak, alatnya kita sudah punya alatnya, tinggal kita mau nggak pakainya. Ya. Dikir harian khataman itu dan sholat-sholat sunat yang diberikan semuanya alat dari guru, kasih sayang dari guru. Apapun kebutuhan ada semua di situ. Ya, termasuk ya saya berikan nanti ya, suatu saat ini diberikan juga, tapi belum saatnya nanti. Saya sudah mencatat, sudah menulis tentang ini, dan saya sedang merasakan, sedang untuk, tapi bukan hanya untuk saya, untuk semua. Saya bukan tipe orang yang rakus, tetapi kebaikan untuk semua. Berdoa untuk semua, kebaikan semua Islam, istiqomah khususnya. Ya. Saya mengharapkan dan menginginkan satu, hidup sejahtera dan makrifat. Itu aja sudah, jangan ada. Karena intinya memang dalam doa manakib itu yang pertama diminta makrifat dulu, kesannya kesejahteraan. Kalau paham itu intinya. Bisa diurai coba, silakan. Kita baca. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'ika nabiyyikal mustafa wa bi walika amdukul tahhir qulubana min kulli wasbi yuba'iduna ya Allah, bersihkanlah hati kami yuba'iduna segala sesuatu yang menghalangi musyahadatika, kemampunya aku menyaksikan kepadamu, wa mahabbatika dan rasa cinta. Musyahadatika, musyahadah itu ma'rifah, mahabbah itu rasa cinta. Kesananya urusan dunia, wa yasir biha umurana, lancarkan ya Allah dengan keagungan tiga asma Allah, asma Rasul, asma Syaikhul Qadir. Wa yasir biha umurana, lancarkan segala urusan kami dengan keagungan asma yang tiga. Wa yasir biha umurana. Terus ini apa tuh? Apa sebenarnya? Tahhir qulubana min kulli wasyubahin musyabahati wa amitna ala sunnati wal jamaah, wafatkanlah kami dalam menetapi ahli sunnah wal. Bapak, ahli sunnah wal jamaah itu kita tidak perlu membusukkan dada. Saya juga ahli sunnah, tidak perlu. Ahli sunnah di sini, ahli sunnah wal jamaah ini adalah orang yang ahli mengamalkan amalan Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi. Kita tidak perlu mengaku, kita juga ahli sunnah, tidak perlu. Kita praktek saja dari maghrib sampai isya. Ini amalan yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabat Nabi. Pagi-pagi Isra, istiadah, istikharah, itu amalan diamalkan oleh para nabi dan sahabat Nabi. Walaupun kita tidak mengaku kita ahli sunnah, kita adalah orang ahli sunnah. Wa amitna ala sunnati wal jamaah, wafatkanlah kami dalam menetapi sunnah wal jamaah. Wa yasir biha umurana, waqsid waghfir biha dzunubana. Sebelum itu ada coba lihat ya, nah ini wasari biha sudurona, wasari sudurona, dadanya minta dilegakeun supaya legowo menerima apapun. Kadang-kadang kita itu yang suka menjadi masalah itu karena tidak lapang dada. Memang normal ketika kita mengharapkan sesuatu sesuai dengan keinginan.
Tetapi ada kalanya ketika kita berdoa, kita mengharap sesuatu ketika tidak sesuai keinginan, ada kalanya doa yang kita sampaikan ini Allah tidak menghendaki, karena doa itu, ijabah itu bukan yang kita minta tapi yang kita butuhkan, dan waktunya bukan yang kita inginkan tapi Allah yang menentukan. Jangan menjadi putus asa ya. Di sini dikatakan wasyari biha sudurona, minta dilapangkan dada, artinya dengan segala apapun yang datang kepada kita sehingga diterima, tidak akan menjadi masalah karena dada kita sudah lapang. Wayasir biha umurana, minta dilancarkan segala urusan dunia, urusan akhiratnya dilancarkan. Di sini pokoknya sabda para sahabat begini kepada saya, tidak ada doa yang sekomplit doa manakib, karena di situ sudah terangkum segala urusan. Nepi ka pangmayarkeun hutang aya di dinya, hayang pangmayarkeun hutang aya. Waktu dihaduyuna, minta diperbaiki, dibagusi akhlak, wa aslih biha ahwalana wa balligh biha amalana. Gusti terima amal kami ya. Waghfir biha dzunubana, ampuni dosa-dosa kami dengan keagungan tiga asma-Mu, asma Allah, asma Nabi, asma Syekh Abdul. Wa taqabbal biha taubatana, terimalah taubat kami. Komplit pokoknya. Kesalahannya subhanallah minta digabungkan dengan orang-orang yang sudah mendapatkan cahaya ya. Waja'alna bihal muttabi'in syariat nabika mahabbatil muhtadi, tapi minta digabungkan, jadikanlah kami digabungkan. Maka dikatakan orang yang punya manakiban untung, sudah saya katakan untung, selamat, sudah tidak ada itu lagi. Karena manakib ini tidak merugikan, menguntungkan manakib ya. Jadi bagi yang merasa amalnya rada sulit, rajin-rajinlah manakiban, tertolong. Karena manakiban itu riyado yang paling mudah. Kalau kita riyado puasa capek Pak, riyado melek, wah apalagi riyado melek Mas. Abah juga sudah mengatakan kalau 40 hari disuruh melek muntah, udah. Jangankan 40 hari, sehari saja sudah lungleng. Maka kata apa, dicicil saja tiap manakiban, tiap manakiban. Makanya saya berupaya kalau manakiban Sirna Rasa, manakiban Jagat Aras, manakiban sore, lumayan sebulan 3 hari lah, mereka lumayan. Dicicil sebulan 3 hari, sebulan 3 hari. Dah sesakna mah sare weh. Cuma saya dibalik ieu nya. Saya dikasih ini, berarti ini nita saya coba ulah sare ulah poe. Saya dikasih kursi ini supaya saya duduk, artinya supaya saya tidak tidur gitu. Abah teh nyuruh ke saya jangan tidur, kamu maman gitu. Karena ini dari Abah ini Pak, bukan dari saya. Hakikatnya dari bapak-bapak juga. Cuma secara hakikatnya dari Abah ini. Abah nyuruh kepada orang ini supaya jangan banyak tidur gitu. Kalaupun tidur di sini duduk begini, satibra udah nggak sare sambil diuk, tidak akan nyanyak sambil ngagoler. Ya. Karena kalau begini posisinya kata Abah juga, kalau tidurnya terlentang itu mah lupa. Kalau tawajuh niatnya tetapi tertidur itu bonus. Jadi niatnya kalau sudah duduk begini niat tawajuh saja. Niat tawajuh. Kalaupun beda, bonus pertama ya Allah. Kasuat bonus. Kalau kalau tidur itu terlentang lupa itu. Jadi bonus kali ini. Jadi kalau Mas Dayak kopi ketika kerek, udah biarin jangan dibangunin gitu. Bonus itu ya. Tapi jangan niat begini, manakiban saya marek sare we sambil hobi. Niatnya sudah beda, tidur sambil sudah beda ya mah. Karena ada yang begitu sakit capek manakiban saya marek sare we sambil hobi. Salat sunat 15 kabeh we. Biarin sudah.
kalau sa napas teh terus diteraskeun kumaha maksudnya? Dikirnya satu napas. Begini maksudnya. Dikir la ilaha illallah itu tidak boleh dipotong di tengah jalan. Jadi ketika dikir begini. Itu kan satu napas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Keluar napasnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan badannya, awas. Karena saya melihat video-video ini ada yang video bisi pengen bukti cina. Dikir kan bukan begini diajarkannya. Oh, masalah dikir itu. Dikir begini, maaf ya. Ada tapi bukan di sini, di sana. Saya bilang cobalah diingatkan ini kalau tidak diingatkan nanti keterusan begitu. Dikira begini, la ilaha illallah, la ilaha. Di mana eta teh? Tidak mana. Dikirnya yang gerak itu kepala, badannya diam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu napas. Itu satu napas ya. Jadi ngebuang napasnya di sini. Itu teh dalam rangka ngalogoran, ngalonggarkan nyawa. Terus aja biarin. Orang yang melihatnya pasti pusing. Nah teriut kita sirah di godok-godok dikir. Orang yang belum ditalkin melihat kita dikir pasti pusing. Tetapi orang yang sudah ditalkin obat pusing. Kalau Anda pusing dikir saja yang banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi sampai jangan rasanya. Awas, rasanya harus terbawa. Ketika Anda mengangkat, rasanya harus ikut dibayang. Ini naik ke sini, dibayang dengan rasanya. Hati dijaga, tetap hobinya jalan. Ingatan hati fokus mencerong ke sini, mata hati mencerong terhadap keluarnya itu asma. Itu namanya muraqabah. Jadi bocor dah. Muraqabah itu Bapak melanggengkan pandangan hati kepada Allah. Prakteknya bagaimana? Orang yang ketika berzikir tanpa muraqabah tidak akan bisa mengolah latifah selanjutnya. Hese olah latifahnya. Karena rabithah muraqabah dengan zikir itu harus menyatu. Ya, antara rabithah muraqabah dengan itu harus menyatu. Prakteknya mata ketika terpejam melihat kepada keluarnya asma di mana rasa kita hadirkan senantiasa guru di hadapanku dan di hadapan Allah. Rasa kita ya. Kemudian hobi hati kita dijaga. Itu kalau diurip sudah berbagai pekerjaan berbagai macam-macam. Pekerjaan kolbu mengingat, pekerjaan rasa merasakan kehadiran al-haq dan guru kita, rabithah guru kita. Pekerjaan mata dohir walaupun terpejam melihat keluarnya asma. Sudah beda-beda. Kemudian fuad melanggengkan asma yang ketiga. Terus maka ketika semuanya bersatu disitulah akan muncul, Anda akan naik ke alam yang namanya wilayah Fardaniyah di majelis unsi. Makanya dikir ketika sudah dikir, sudah merasakan satu kenikmatan yang luar biasa, Anda akan senang, akan bahagia. Bukan tidak ada masalah, tetapi Anda menjadi pribadi yang tangguh. Itu artinya Anda sudah naik ke wilayah Fardaniyah yang di situ sudah tidak ada. Wilayah Fardaniyah berada di majelis unsi, majelis kesenangan, majelis kegembiraan. Ya. Maka disatukan digabung wilayah Fardaniyah dengan arwahul muqaddasah. Maka jangan aneh suka diberikan tahu. Tapi itu bukan keinginan kita yang hal seperti itu. Karomat itu bukan alat main-main. Begini misalnya, alat main-main teh diminta. Kalau diminta bukan karomat itu mah. Itu ijabah namanya. Kalau karomat itu datang sendirinya. Seperti misalnya
Saya kemarin ketika niat ziarah, secara pribadi saya, kita mulai dari sana. Tetapi ketika sholat datang, jangan ke sana dulu. Ternyata ada rahasia betul itu. Ternyata ketika ke sana, terakhir sudah berkumpul semua orang yang dimaksud itu ada menyaksikan kita. Karena abang mengatakan peradaban dunia, jangan di makam, kasihan di makam mah. Maka di masjid dilaksanakan peradaban dunia. Ya, alhamdulillah. Sudah, karena ngomong kayak begini mah karena frekuensinya tidak sama tidak akan nyambung. Frekuensinya harus sama dulu, baru tahu gitu. Pasti kalau Anda beginilah. Ini sinyal radionya frekuensinya 99,9 Hz. Sementara kita baru 75 Hz. Apakah akan tertangkap sinyal itu? Tidak akan, hanya tertangkap oleh yang frekuensinya 99,9 gitu. Sama hal-hal seperti itu juga, Anda akan meyakinkan, Anda akan mengatakan iya, dan seyakin-yakinnya ketika frekuensi Anda sama. Karena ketika frekuensi sama akan mengalami sama. Ya, jadi mudah-mudahan frekuensinya dinaikkan oleh Allah. Kita sama-sama. Jadi betul. Jadi bukan katanya, betul merasakan keagungan itu luar biasa. Ya, dikatakan wali itu namanya apa namanya? Tajasud qoblal wujud, tajasud ingdal wujud, tajasud ba'dal wujud, bukan lagi berdasarkan khobar, tetapi betul meyakini. Wali itu Pak perlu ketahui, ada tajasud qoblal wujud, sudah ada wujudnya sebelum jasad dohir dilahirkan, seperti Syekh Abdul Qadir. Jasadnya belum lahir tetapi sudah melaksanakan Isra Mi'raj bersama Nabi, membantu, belum lahir. Syekh Abdul Qadir tajasud ingdal wujud, wujudnya satu di madrasah tetapi menghadiri undangan 70 murid-muridnya, semuanya didatangi. Datang. Ada juga tajasud ba'dal wujud, sepeninggalnya jasadnya tetapi tetap orang melihat, ada di sini sedang begini, ada di sini sedang wirid. Itu begitu. Jadi wali itu, jadi bukan lagi khobar tapi sudah betul melihat, meyakini gitu. Nah, abah itu datang ke setiap murid ketika dipanggil. Kalau Anda frekuensinya sudah minimal mendekati frekuensi yang sudah Abah berikan, artinya mizam, itu Anda meyakini Abah itu ada hadir. Bukan katanya lagi, betul ada. Abah mengatakan Abah berdoa, Abah ngiring tika cakatar, itu memang ada. Ya, bukan bagi kita harus yakin itu. Cuman yang menjadi pertanyaan, yang menjadi permasalahan karena frekuensi kita belum sama. Kalau frekuensi belum sama, pada akhirnya penting mah yakin sudah aman kalau begitu mah. Kalau ada dalam hati, masa maknya anak gagal kalau begitu nanti perjalanannya. Kalau saya mengatakan Abah hadir di setiap manakibat dan Abah tahu semua apa yang menjadi permasalahan, tahu semua Abah itu. Saya sudah membuktikan Pak, tahu semua Abah itu. Ya, jadi makanya saya suka menyatakan manakib harus adab, harus tertib, karena dimanapun manakib berada, walaupun secara dohir Abah tidak ada, tapi Abah hadir bersama-sama kita. Kalau pengen tahu itu, pengen meyakini ini, frekuensinya harus disamakan dulu, nanti akan tahu. Gitu. Ini juga saya tuh jadi heboh ini di Bandung Selatan, ya begitu kasusnya begitu. Gitu. Saya ngomong diundang, saya tidak bisa hadir karena memang barang acaranya, tapi kata yang punya hajat ada cenah hadir. Kamana saya tidak mana ada, terima kasih, terima nuhun, semangat kemadinya lah. Saya kan begitu, kayak gitu. Ya ngobrol-ngobrol iseng, belum kesana gitu jalannya. Nah, nangis tadi itu cina ngalombok kalau kiraha. Kamar mana terima nuhun terus sumping. Tonton berpanjang ya sudah. Nah, itulah barokah tidur kayak gitu ya. Jadi kita yang dalam ini sedang belajar itu sudah, satu, hilangkan keraguan-raguan.
ya, bahwa mursyid adalah merupakan refleksi Rasulullah. Tidak ada sama sekali istilah syirik, bahkan amalan yang diberikan dari guru mursyid adalah untuk membersihkan syirik yang ada dalam diri kita. Saya sudah jelaskannya kepada bapaknya. Yang bahaya itu syirik khafi, syirik yang samar. Kalau syirik jalimah banyak sekali sudah tidak ada, nyembah pohon, nyembah batu. Ya. Yang paling banyak melanda itu syirik khafi, memuja dirinya, memuja ilmunya, memuja kesehatannya, memuja keturunannya, memuja hartanya, memuja status sosialnya, dipuja, diagung-agungkan oleh dirinya. Itu syirik juga. Timbullah sombong, syirik kan sombong kan syirik khafi. Timbullah sum'ah, ingin masyhur, sum'ah teh. Ya. Muncullah hasad dengki, itu syirik-syirik khafi semua. Yang tidak akan bersih kalau tidak mendapatkan talqin dzikir dari Syekh Mursyid. Makanya talqin dzikir dari Syekh Mursyid ini di samping untuk membersihkan syirik jali, syirik yang jelas, juga untuk membersihkan syirik khafi, syirik yang samar. Di samping itu juga untuk membersihkan keterikatan unsuriyah, keterikatan kepada perilaku-perilaku yang jelek dan sifat-sifat binatang. Kan terlepas dari itu semua, asal dengan catatan dzikirnya diamalkan dengan sungguh-sungguh sesuai petunjuk dari guru mursyid. Satu yang harus kita pegang, robitoh terus dilaksanakan. Hilangkan keraguan, robitoh laksanakan, maka pasti dzikir akan terasa oleh kita. Amin ya rabbal. Semoga kita semuanya berhiduplah beliau. Semoga harta dunia pantang-pantang mengejar kepada kita semuanya, ingin terbawa ibadah kepada Allah dengan barokah karamah. Semoga dikabulkan segala hajat, diberkahi segalanya semuanya. Saya betul muslim muhyiddin saya tahu muhyiddin Allah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Al-Fatihah. Amin ya Allah.